Udah lama banget nggak buat pau yang soft dan fluffy seperti ini ya. Tuh, gimana? Jangan ada gagal lagi, bakpaunya mulus, tidak berkerut, dan empuk walaupun sudah dingin. Juga tanpa mixer dan ulen ya. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini kita gunakan air yang hangat, boleh kalian menggunakan air susu hangat juga ya. Kemudian ragi instan dan gula pasir. Di sini sengaja menggunakan takaran gram karena sebenarnya harus takaran tuh kalau bisa tepat. Jadi masing-masing tangan itu kan kalau pakai ukuran sendok agak berbeda ya. Nah, kemudian pastikan raginya aktif. Masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah dan setengah sendok teh baking powder. Kenapa kita menggunakan tepung terigu protein rendah? Agar dihasilkan warna yang lebih putih dan terang, tidak warnanya kecoklatan ya. Lalu tadi kita masukkan garam dan sekarang kita aduk kembali sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi kalau kita menggunakan tepung terigu protein sedang ataupun tinggi, itu warnanya cenderung akan lebih kecoklatan. Nah, kalau udah tercampur gitu tuh, kita masukkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Jadi semakin tepung itu mengandung protein yang tinggi, warnanya semakin kecoklatan ya. Kalau menggunakan tepung protein tinggi nanti jadinya seperti roti dong, roti kukus. Tapi ini kan pau itu agak sedikit berbeda teksturnya dengan roti kukus. Nah, kalau udah kita bulatkan seperti ini, udah tadi kita campurkan tentunya sampai merata. Gak terlalu lama juga yang pasti sampai tercampur rata. Kita resting 5 menit 5 menit aja, jangan lupa ditutup. Nah, setelah itu kita campurkan kembali agar semakin merata karena di sini kita tidak mengulen atau menggunakan mixer. Pada tahapan ini kalian boleh menggunakan mixer. Kemudian kita bulatkan lagi dan akan kita proofing atau istirahatkan selama 30-60 menit atau sampai double size. Di sini Mama Eji 30 menit loh, karena kan sesuai dengan suhu ruangan ya. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kita akan buat bahan isian sambil menunggu. Kalian bisa lihat ini bahan-bahannya sangat sederhana. Dada ayam ini dari 1 ekor ayam. Jamur kancing, terus kecap ikan, saus tiram, kecap manis, dan minyak wijen. Tadi bumbu bubuknya lada, kaldu bubuk. Dan kalau untuk garam itu nanti kalian tinggal dites rasa aja ya, karena kecap-kecap tadi udah asin. Kemudian 1 sendok makan maizena kita tambahkan dengan 50 ml air. Nah, bahannya cukup sederhana. Sekarang kita akan tumis dulu bawang bombay, setengah bawang bombay, 4 siung bawang putih, dan seiris jahe tadi yang udah digeprek, dihancurkan ya, dihaluskan sedikit. Setelah bumbunya wangi, masukkan potongan dada ayam. Oh ya, di sini dada ayamnya nggak Mama Eji ini ya, nggak di blender halus gitu, karena khasnya kalau pau ayam itu potongan-potongan ayam itu masih ada terasa gitu. Jadi dipotong dadu kecil aja, kemudian masukkan lada, kaldu bubuk, dan saus-sausan ini, saus tiram, kecap ikan. Kecap ikan, saus tiram itu udah asin. Nah, kemudian kecap manis. Jadi untuk penambahan garam kalian harus tes rasa. Lalu minyak wijen. Mempunyai rasa dan wangi yang khas dari minyak wijen. Ini terus kita masak sampai agak sedikit mengering. Kalau udah mateng gitu, masukkan aja cairan maizenanya dan kembali kita masak tentunya sampai mateng dan agak sedikit sat seperti ini. Kemudian kita sisihkan, biarkan sampai suhu ruang. Oh ya, sebelumnya tentunya kita pindahkan dulu ya ke dalam wadah. Nih, jadi nanti saat kita masukkan sebagai isian itu udah dalam keadaan tidak panas lagi. Ini dia udah mengembang 2 kali lipat dan cirinya seperti ini. Kalau kalian tembus pakai telunjuk, bagian lainnya tidak mengempis. Tapi kalau semuanya langsung ambles kempis berarti overproofing. Jangan sampai overproofing ya. Di sini Mama Eji 30 menit karena suhunya panas, bisa 30 sampai 60 menit waktu proofing tergantung suhu ruang masing-masing. Nah, sekarang kita panjangkan dulu, kemudian dipipihkan seperti ini. Kalian bisa lihat caranya pada papan kerja. Ini gunanya agar gelembung
udara atau gas yang ada di dalam adonan ini bisa keluar. Nantinya pau kita ini juga akan mulus, tidak ada rongga-rongga atau terjadi keriput pada akhirnya ya. Nih seperti ini, kemudian kita panjangkan. Oh ya, tadi taburi sedikit permukaan papan kerja dengan terigu. Ini kita potong menjadi 3 bagian, dan masing-masing ini akan Mama Eji potong seberat 40 gram. Tapi kalau untuk ukuran sesuai selera, 40 gram ini cukup besar, tidak terlalu kecil atau besar, dan kita dapatkan 22 pieces. Sebagian yang lainnya kita pindahkan dulu dan jangan lupa ditutup agar tidak kering. Taburi juga sedikit dengan terigu, sedikit aja. Nah, satu bagian ini kita pipihkan juga menggunakan rolling pin agar permukaannya halus. Kemudian bagian tepinya kita tipiskan. Jadi bagian tengah itu tetap tebal agar nanti ketika kita isiannya itu enggak tembus atau jebol keluar ya. Nah, ini setiap tepiannya kita pipihkan. Oh ya, untuk adonannya ini juga kita pipihkannya jangan terlalu tipis ya. Dan siapkan baking paper atau alas pau yang udah kita letakkan pada loyang. Nah, selain menggunakan rolling pin, sebenarnya pakai jari aja nih bisa kita seperti ini nih. Tipiskan bagian tepi, bagian tengahnya tetap tebal. Kemudian kita beri isian. Di sini Mama Eji nggak sampai 1 sendok full ya isiannya. Lalu jepit, lipat setiap tepinya sampai membentuk lingkaran. Nih seperti ini. Tapi Mama Eji akan ambil bagian yang datar, tidak yang berbunga seperti itu. Jadi kita balik. Nih seperti ini ya. Nah, agar lebih halus lagi, taburkan sedikit aja terigu di papan kerja, kemudian kita rounding bolak-balik. Ini di hasilnya. Usahakan permukaannya itu juga halus ya, gak ada kerut-kerut, dan bagian bawahnya tertutup rapat. Nah, jadi jika kalian ingin buat hasil yang sempurna, sebaiknya setiap kita belajar atau melihat sesuatu itu sampai tuntas, tidak ada yang di skip-skip, karena keterangan itu tidak selalu Mama Eji tulis pada layar video ya. Mama Eji ucapin aja karena waktunya yang terbatas. Nah, jangan lupa bagian bawahnya ditutup rapat. Kalau udah semua bagian yang udah kita bentuk tuh jangan lupa juga ditutup. Jadi setiap udah selesai satu bagian itu kita tutup dan kukusan udah kalian panaskan, karena ini buatnya banyak, jangan menunggu sampai semuanya selesai. Jika satu loyang ini udah mengembang, jadi setelah kita tutup, istirahatkan kurang lebih maksimal 30 menit atau sesuai suhu ruangan, yang pasti udah lebih mengembang dari bentuk awal, itu udah bisa kita kukus duluan. Nah, jadi ini kita proofing dulu bagian yang pertama 30 menit atau sampai mengembang ya. Ini hasil-hasil yang lain. Tentunya semuanya bergantian, karena kan kita mengerjakannya satu-satu tuh. Boleh juga kalau udah 2 bagian udah selesai bisa dikukus sekaligus, tapi ternyata hanya satu loyang yang pertama yang udah mengembang. Kemudian kita gunakan air yang cukup, jangan terlalu banyak agar uap airnya itu juga tidak terlalu banyak. Nanti uap air itu akan merusak permukaan pau. Dan jika kukusan kalian nggak punya lubang-lubang pembuangan udara, kalian wajib tutup kukusan dengan kain. Ini kita kukus dengan api sedang selama 12 menit, jangan kelamaan, nanti paunya terlalu mengembang ya. Setelah api kita matikan 12 menit, jangan dibuka dulu, biarkan 10 menit dan sedikit direnggangkan tutupnya seperti ini. Nah, ini fungsinya agar nggak kaget bahwa paunya itu ketemu dengan udara dingin di luar, karena yang di dalam ini kan panas ya. Setelah 10 menit kita buka. Wow, hasilnya halus mulus, tidak terjadi pengempisan atau pengeriputan. Jadi itu ya, beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ketika api kompornya mati, jangan langsung dibuka agar paunya bisa menyesuaikan dengan suhu ruang. Ini udah nggak sabar, baru satu loyang. Loyang berikutnya bisa masuk lagi. Nih, permukaannya sangat halus, mulus, dan mengkilap ya.
Tuh, kalau kita pencet itu akan kembali lagi ke bentuk semula. Tapi kalau bagi kalian ini terlalu tipis, paunya nanti bisa lebih digendutin itu bentuknya ya. Nah, ini setelah Mama Iji remes-remes, tuh, ini lembut banget. Walaupun sudah dingin, pau ini tidak mengeras. Salah satu syaratnya tadi yaitu ya, adonannya harus mulus, kalis. Tapi kita kalis walaupun tanpa mixer dan ulen, caranya tadi ya. Nah, ini pau yang baik itu kulitnya tuh bisa dikelupas. Jadi nggak seperti roti kukus tuh. Tapi ini mungkin terlalu pipih ya bentuknya. Nanti kalian bisa agak digendutkan sedikit. Nih, ini dia hasilnya. Yang pasti apapun itu sebenarnya memang enak dimakan selagi panas dan hangat. Oh iya, ini juga bisa kalian frozen ya. Jadi kalau udah mateng gini, biarkan dulu di suhu ruang, kemudian di-pack di dalam plastik, kemudian atau di wadah tertutup. Kalian bisa simpan di freezer. Nanti kalau udah mau dihidangkan, itu nggak usah didiamkan dulu di suhu ruang, langsung dikukus selama 15 menit dengan api yang sedang. Jadi tidak seperti roti dibiarkan dulu di suhu ruang karena ini udah mateng ya. Jadi kita simpan di freezer tuh dalam keadaan mateng. Oke ya, nah sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.